dapat menyebabkan kerusakan komplikasi pada otak, sehingga otak dapat mengalami kelumpuhan serta Jadi saya akan menjelaskan tentang gejala penyakit polio. Berdasarkan tipenya, penyakit polio ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gejala polio paralitik. Gejala polio paralitik akan kita ketahui bahwa polio paralitik ini merupakan polio yang menyebabkan kelumpuhan pada sumsum tulang belakang dan tulang belakang otak. Nah, gejala-gejala yang terdapat pada polio paralitik ini yaitu refleks hilang, nyeri otot, kejang keras, kemudian kelumpuhan mendadak pada pergelangan kaki, kemudian lutut. Yang kedua itu gejala pada tipe non-paralitik. Nah, non-paralitik ini tidak mengalami kelumpuhan, yang mana mempunyai beberapa gejala, contohnya seperti demam, sakit kepala, sakit tenggorokan, sakit pinggang, mudah lelah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu sindrom pasca polio. Sindrom ini merupakan tanda atau gejala yang terdapat pada seseorang yang terserang penyakit polio, yang mana akan timbul kelumpuhan yang akan datang 5-35 tahun kemudian. Sindrom pasca polio ini mempunyai beberapa gejala seperti demam, sendi, sulit bernapas, sulit menelan, depresi, dan mudah. Oke, selanjutnya ada penyebab penyakit polio. Penyakit polio disebabkan oleh virus polio dengan golongan enterovirus, famili Picornaviridae, dan satu subgrup dengan ecovirus. Penyakit ini juga dipengaruhi oleh sanitasi dan higiene yang sangat buruk. Jadi, masa inkubasi pada penyakit polio terjadi dalam 3-6 hari, serta masa kelumpuhan terjadi dalam 7-21 hari. Dan selanjutnya ada 2 cara penularan. Yang pertama melalui infeksi droplet dari orofaring, namun cara tersebut jarang terjadi. Yang kedua yaitu melalui tinja penderita yang infeksius. Sebelumnya, penyakit polio lebih sering terjadi dialami oleh ibu hamil atau anak kecil yang belum menerima imunisasi polio, atau juga kepada seseorang yang imunitas tubuhnya itu rendah. Pada kasus berat, polio ini lebih sering menyerang bagian tubuh, bagian kaki, dan juga sering menyerang bagian pernapasan atau menjadi sulit bernafas. Polio memiliki 3 tipe. Yang pertama, polio paralitik. Dari kebanyakan polio ini memiliki kurang lebih sebesar 1% polio yang dapat membentuk polio paralitik, dan di mana polio ini dapat menyebabkan kelumpuhan pada sumsum tulang belakang atau sumsum tulang belakang pada otak. Selain itu, virus polio juga dapat menyerang bagian otot yang membantu sistem pernapasan yang dapat mengakibatkan kematian pada seseorang. Yang kedua ada polio non-paralitik, yang dimana polio ini disebut juga dengan polio abortif atau polio yang tidak menyebabkan kelumpuhan. Biasanya polio ini hanya dapat membuat penyakit gangguan kecil, yaitu flu yang menyerupai penyakit virus lainnya. Gejala yang dimiliki ada demam, sakit kepala atau sakit tenggorokan, sakit punggung, atau merasa lelah. Yang ketiga ada sindrom pasca polio. Sindrom ini merupakan tanda atau gejala yang menyebabkan kelumpuhan pada seseorang yang telah mengalami penyakit polio selama beberapa tahun. Biasanya kelumpuhan ini datang pada 15-35 tahun ke depan. Bagaimana pencegahannya? Pencegahan paling efektif yang bisa kita lakukan untuk penyakit polio ini yaitu dengan cara vaksinasi. Ada 2 jenis vaksin yang bisa kita lakukan untuk polio. Yang pertama, ada vaksin inaktif, yaitu vaksinasi yang dilakukan melalui suntikan atau biasa kita sebut sebagai IPV. Selanjutnya ada vaksin polio oral atau OPV. Vaksinasi ini dilakukan melalui mulut. Adapun cara pencegahan lainnya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara menghindari daerah